Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yasmin Aulia Irfani Siregar dengan NIM 11920800078 dari kelas 3B akan mempresentasikan tentang History of Chemistry pada bab 10 yaitu kimia organik sejak tahun 1860. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah teori struktur, kemudian ada cincin benzena, lalu ada sintesis organik pada tahun 1860 sampai 1900, lalu ada steroid kimia, lalu ada Emil Fischer dan kimia produk alam, dan yang terakhir adalah sintesis organik di abad ke-20. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah teori struktur, di mana di sini telah saya cantumkan foto dari Friedrich August Kekule. Nah, di sini beliau merupakan ahli kimia asal Jerman yang dikenal sebagai Dewa Cincin. Mengapa? Karena beliau berhasil mengungkapkan bagaimana 6 atom karbon molekul benzena berikatan dengan 6 atom hidrogen. Nah, di sini karya dari Cooper dan Kekule itu adalah Alexander Russia Mikhailovich Batelov pada tahun 1828 sampai 1886 yang secara jelas dan konsisten menganjurkan teori struktur ini. Nah, di sini itu terdapat gagasan dari Cranbrown. Gagasan Cranbrown ini itu dia adalah referensi yang telah dibuat dengan formula di mana ini itu merupakan ikatan yang menghubungkan atom bersama dan merupakan perpanjangan dari gagasan Cooper tadi. Nah, lalu di sini ada aturan Vladimir Vasilevich Markovnikov pada tahun 1838 sampai 1904. Nah, di sini itu terdapat penambahan hidrogen halida menjadi hidrokarbon tak jenuh. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cincin benzena pada tahun 1842 sampai 1911. Di sini itu dikemukakan bahwa benzena tidak menunjukkan reaktivitas di mana prediksi untuk senyawa yang menunjukkan 3 ikatan rangkap selanjutnya itu diprediksi 2 benzen 1,2 disubstitusi. Nah, kemudian pada gambar yang 10.5 itu di sini itu fundamental konsep cincin heksagonal menemui sedikit pertentangan. Mengapa? Karena satu-satunya alternatif yang akan kita gunakan pada struktur ini yaitu adalah rumus prisma Albert Landenberg pada tahun 1842 sampai 1911. Nah, tetapi di sini itu tidak menjelaskan jumlah isomer di dan tri substitusi itu, sehingga bentukan dari benzena turunan dari dihidro dan tetrahidro yang jelas mengandung ikatan rangkap. Nah, kemudian pada tahun 1866 di sini itu menjelaskan bahwa di sini itu presentasinya tuh benzenanya tuh menggunakan segi 6 sederhana. Nah, yang kemudian ditunjukkan bergantian ikatan tunggal dan ganda. Kemudian pada tahun 1872 di sini itu yang dikemukakan oleh Kekule, dia itu molekulnya itu terisolasi dengan cepat dan bertabrakan dengan tetangganya, sehingga jumlah tumbukan yang dilakukan oleh atom dan satuan waktu sama dengan valensinya. Nah, kemudian pada tahun 1840 sampai 1937 di sini itu terdapat 5 gagasan dari 5 orang. Nah, di sini tuh telah dicantumkan ada hurufnya A, B, C, D, dan E, di mana yang A itu merupakan dari Adolf Karl Ludwig Claus pada tahun 1840 sampai 1900. Di sini itu dia mengusulkan obligasi panjang. Nah, kemudian pada yang B itu di situ merupakan dari Lothar Meyer, di mana di sini itu dia membayangkan afinitas bebas yang hampir tidak sesuai dengan kurangnya reaktivitas dari benzena. Kemudian yang C itu dari Henry Edward Armstrong pada tahun 1848 sampai 1937. Di sini itu dia membayangkan bahwa atom karbon itu mempengaruhi setiap atom lainnya yang melalui ikatan yang diarahkan secara terpusat. Nah, kemudian
yang D dan E ini tuh dia memiliki kesamaan, di mana orangnya itu merupakan Adolf von Baeyer sama James Dewar. Nah, di sini itu dia gagasannya itu kemungkinan struktur dari beberapa hidrokarbon tak jenuh, dia itu membuat 7 model benzena. Nah, seperti itu. Pada materi yang ketiga yaitu sintesis organik pada tahun 1860 sampai 1900. Di sini telah saya cantumkan foto dari Victor Grignard pada tahun 1871 sampai 1935. Di sini itu keton dan ester untuk bereaksi dengan dirinya sendiri atau serupa senyawa dalam kondisi dasar. Nah, ini itu dikemukakan oleh Ludwig Claisen. Nah, di sini itu membentuk etil asetoasetat, yaitu 2CH3COOC2H5 menjadi CH3COCH2COOC2H5 ditambah C2H5OH. Nah, reaksi pentingnya ini memungkinkan terbentuknya banyak senyawa aromatik yang dikemukakan oleh Charles Friedel pada 1832 sampai 1899. Nah, di sini itu reaksinya terbukti dapat digunakan secara luas dan sangat berguna dalam persiapan keton aromatik dan dalam pembentukan cicin baru melalui proses intramolekuler. Ini bisa kita lihat ya pada gambar 10.11. Nah, kemudian pada tahun 1875, nah di sini itu Alexander Mikhailov Zaitsev dari Rusia pada tahun 1841 sampai 1910, di sini itu beliau menemukan metode sintesis alkohol primer dan sekunder dari ester, keton, dan aldehida melalui aksi seng dan alkil iodida. Nah, kemudian beliau itu mencampurkan metil magnesium iodida melalui reaksi magnesium, karena sebelumnya itu dengan menggunakan seng dan iodometana itu tidak berhasil, sehingga dia itu menggunakan senyawa yang baru. Nah, kemudian ketika ditambahkan aldehida atau keton ke larutan halus, diperoleh alkohol sekunder atau tersier. Nah, ini itu lebih baik, sehingga dia itu sintesis organik gitu ya, dengan menghidrolisis zat antara yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada aktivitas optik. Nah, aktivitas optik di sini saya telah mencantumkan foto di mana fotonya pasti foto dari seseorang tersebut pasti sudah kita ketahui. Nah, di sini itu terdapat foto dari Louis Pasteur, di mana Louis Pasteur ini merupakan ilmuwan yang beliau ini kaitannya itu sangat erat dengan aktivitas optik ini. Nah, di sini itu beliau telah mengkaji salah satu buku di mana isi kajiannya itu merupakan tartarat itu aktif secara optik, tetapi para tartarat itu tidak aktif secara optik. Nah, kemudian beliau ini yakin gitu bahwa pasti ada perbedaan molekuler pada keduanya gitu. Nah, yang kemudian keyakinan beliau ini dijadikan salah satu subjek untuk penelitian beliau. Nah, lalu beliau ini menyiapkan beberapa garam asam tartarat dan menemukan bahwa dalam semua kasus kristal asimetris itu terdapat tipikal bahan aktif optik dan merupakan manifestasi simetri dari molekul. Nah, kemudian pada gambar 10.13 dapat kita lihat nih dengan cermat bahwa ternyata dia itu bukan tidak ada, tetapi salah satunya itu adalah bayangan cermin dari salah satunya, seperti itu. Nah, yang kemudian ada stereokimia. Nah, di sini itu dapat kita lihat nih pada gambar 10.14. Nah, di sini itu Van Hout memperluas diskusinya pada molekul yang mengandung karbon-karbon ikatan ganda. Dalam diagramnya, dia itu mempresentasikan molekul semacam itu dengan 2 tetrahedral dengan tepi yang sama. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa isomerisme
dan asam fumarat dapat dijelaskan oleh kedua molekul yang memiliki rumus tersebut. Nah, tetapi dalam satu kasus, gugus karboksil akan berada di atas sisi yang sama dari ikatan rangkap dan di sisi yang berlawanan dari sisi lainnya. Nah, kemudian pada gambar 10.15 di sini dapat kita lihat ini tuh hasil dari penelitian Emil Fischer tentang gula. Nah, di sini udah menyinggung tentang gula yang akan lebih perluas lagi di materi yang selanjutnya ya tentang Emil Fischer. Di sini itu dia menggunakan bahan alami. Nah, kemudian ini tuh dia di sini itu mengemukakan konfigurasi absolut isomer optik dengan glyceralhida karena dia di sini menggunakan gula, yaitu pada rumus molekulnya C6H12O6. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah Emil Fischer dan kimia produk alam. Nah, di sini itu beliau ini telah kita singgung tadi ya. Beliau menggunakan bahan alam di mana bahannya itu adalah gula. Gula ini merupakan rumus molekulnya itu C6H12O6 di mana gula ini memiliki 6 karbon. Nah, lalu berdasarkan Van Hoff teori keempat atom pusat semuanya akan asimetris. Nah, oleh karena itu harus ada 24 atau 16 isomer yang terdiri dari 8 pasang. Nah, lalu pada Emil Fischer ini masalah yang ada pada struktur gula ini tidak ada penjelasan untuk fenomena sifat aldehidnya ini. Nah, sehingga ada yang beranggapan bahwa cincin dari glukosa ini beranggota 6, tetapi ada juga yang mengemukakan bahwa cincinnya itu beranggota 5. Nah, kemudian diteliti oleh Emil Fischer ini. Nah, lalu dia ini ternyata telah jelas gitu bahwa glukosa itu memiliki kesetimbangan dengan aldehid rantai terbuka sehingga dia ini memiliki bentuk cincin yang beranggota 6. Nah, jadi pada penemuan Emil Fischer ini di sini itu beliau ini menggunakan produk alam semata-mata dilakukan oleh penerapan teknik kimia organik. Nah, yang kemudian teknik ini tuh bergantung pada peningkatan luas pada metode fisik, baik untuk memisahkan dan memurnikan zat yang sedang diselidiki, yang untuk menemukan strukturnya, seperti itu. Kemudian, materi yang terakhir adalah sintesis organik di abad ke-20. Nah, di sini itu penelitiannya diawali dengan studi reaksi penambahan ester asam azodikarboksilat. Nah, di sini tuh mereka menemukan bahwa senyawa ini ditambahkan ke butadiena yang teralkilasi. Nah, di sini itu penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa reaksi ini tidak terbatas pada azot senyawa dan hidrokarbon tak jenuh serta turunannya juga akan bekerja sebagai dienofil. Nah, ini seperti bisa kita lihat pada gambar 10.23 ya. Nah, kemudian reaksi Diels-Alder terjadi secara ekstensif dipekerjakan dalam sintesis organik. Nah, gitu. Kemudian perkembangan yang lainnya itu terdapat pada tahun 1953 di mana prosedur sintesis ini memanfaatkan senyawa organofosfor yang disebut Liledes. Pada gambar 10.24 ya dapat kita lihat di situ. Nah, kemudian pada gambar 10.25 di sini itu dapat kita lihat bahwa senyawa ini mencoba menggabungkan 5 gugus organik menjadi atom fosfor. Nah, beliau ini menemukan bahwa Liledes bereaksi dengan Lancer dengan senyawa karbonil untuk menghasilkan alkena. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.